Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Febriansa, NPM 10510410101, memenuhi tugas ilmu kalam yang akan menjelaskan pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dalam pendidikan Al-Faruqi dilahirkan di Java, Palestina pada tahun 1921 tanggal 1 Januari. Ayahnya seorang qadhi di Palestina terpandang di Palestina bernama Abdul Huda Al-Faruqi. Setelah menamatkan pendidikan madrasah di tempat lahirnya, Al-Faruqi menempuh pendidikan di College de Veres, Lebanon mulai tahun 1926 sampai 1936. Pada tahun 1941, Al-Faruqi melanjutkan pendidikannya di Amerika University of Beirut. Di sana ia mengambil jurusan filsafat sampai meraih gelar sarjana muda. Al-Faruqi sempat menjadi pegawai pemerintah Palestina di bawah mandat Inggris. Jabatan sebagai pegawai negeri diembannya selama 4 tahun. Kemudian ia diangkat menjadi gubernur Galilea. Jabatan gubernur ini ternyata adalah jabatan terakhir di daerah Palestina, pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh, karena sejak tahun 1947 provinsi yang dipimpin oleh Al-Faruqi tersebut jatuh ke tangan Israel, sehingga Al-Faruqi ini hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1948. Pokok-pokok pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini yang pertama adalah tauhid. Masalah yang terpenting dan menjadi tema sentral pemikiran Islam adalah pemurnian tauhid, karena nilai dari keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam syahadat. Upaya pengumuman tauhid ini pun telah banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya kita mengenal adanya gerakan Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Menurutnya, kalimat tauhid tersebut mengandung dua arti. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak diibadah, berarti tiada Tuhan yang tidak ada apapun. Ilahi, melainkan Allah, berarti yang benar dan berhak diibadahi. Hanyalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan secara gamblang di dalam bukunya Kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan setiap tahayul, setiap bentuk sihir melibatkan pelaku atau pemanfaatannya dalam syirik adalah pelanggaran tauhid. Tetapi tauhid bukan sekedar diakui dengan lidah dan ikrar akan keesaan Allah serta kenabian Muhammad SAW. Walaupun ikrar dan syahadat oleh seorang muslim mengkonsekuensikan sejumlah antara hukum di dunia ini, namun tauhid merupakan sumber kebahagiaan abadi manusia, dan kesempurnaannya tidak berhenti pada kata-kata dan lisan. Lebih dari itu, tauhid juga harus merupakan suatu realitas batin dan keimanan yang berkembang di dalam hati. Prinsip tauhid ini pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti bahwa realitas bersifat benda, yaitu terdiri dari tingkatan alamiah atau ciptaan dan tingkat transenden atau pencipta. Prinsip yang kedua adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti bahwa Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ia adalah pencipta atau sebab sesuatu yang bukan Tuhan. Ia pencipta atau sebab terawal dan tujuan terakhir dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Prinsip yang ketiga, tauhid adalah bahwa Allah adalah tujuan terakhir alam semesta. Berarti bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat, bahwa alam semesta dapat ditundukkan atau dapat menerima manusia, dan bahwa perbuatan manusia terhadap alam yang dapat ditundukkan, perbuatan yang membungkam alam yang berbeda, ada tujuan sosial dari agama. Prinsip keempat, tauhid adalah bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk berbuat dan mempunyai kemerdekaan untuk tidak berbuat, dan manusia sebuah tanggung jawab terhadap segala tindakannya. Dan prinsip meteologi itu ada 3. Yang pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas. Kedua, penolakan kontradiksi hakiki. Yang ketiga, keterbukaan bagi bukti yang baru dan atau bertentangan. Yang kedua adalah Islamisasi ilmu.
Pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi dalam pendidikan ketika mendengar istilah Islamisasi ilmu pengetahuan, ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu untuk diislamkan, dan untuk mengislamkannya maka diberikan kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label Islam, sehingga kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam, dan sebagainya. 3. Aspek pendidikan. Dalam hal ini, para pendidikan ditempatkan pada posisi sepatutnya, artinya kompetensi yang profesional yang mereka miliki dihargai sebagaimana mestinya. Bagi Al-Faruqi, tidak selayaknya para pendidik mengajar dengan prinsip keikhlasan. Pendidik harus diberikan honor sesuai dengan keahliannya. Di samping itu, tidak selayaknya pendidik tamu dihargai lebih tinggi dibanding dengan pendidik milik sendiri. Terkait dengan pengajar yang memberikan pembelajaran pada tingkat dasar dan lanjutan untuk dimenarkan Islamologi atau misionaris, artinya harus pendidik yang benar-benar Islam dan memiliki basic keislaman yang mantap. Di samping itu, staf-staf pengajar yang diinginkan Universitas Islam adalah staf pengajar yang soleh serta memiliki visi keislaman, memiliki kemampuan dalam menafsirkan beberapa teori berdasarkan pendekatan Islami secara meyakinkan, serta mampu membimbing mahasiswa secara tepat untuk menemukan pemecahan dan jawaban yang benar. Konsep Islamisasi Al-Faruqi lebih menekankan masyarakat ummah untuk atau perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Malahan ia lebih gencar menyebarkan ide Islamisasi ilmu kepada massa melalui aktivitas tetap yang berbentuk seminar, persidangan, dan membuka beberapa cabang di beberapa negara. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi juga memberi lebih perhatian kepada masyarakat individu daripada masyarakat. Baginya perubahan individual akan diikuti oleh perubahan dalam masyarakat dan ummah. Oleh karena titik permulaan Al-Faruqi kerap dikritik, maka kita mungkin dapat mengubahnya bermula dengan ilmu warisan Islam. Lagi pula, mahasiswa dan negara Islam yang mendalami ilmu di barat yang menjadi tumpuan Al-Faruqi pasti sudah memperkenalkan kepada ilmu fardu ain dasar melalui sistem pendidikan negara asal mereka. Mungkin kita boleh jadikan pemahaman tentang filsafat Islamisasi ilmu sebagai langkah pertama dan kinerja kerja Al-Faruqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.